Tertawa mungkin terasa ringan bagi sebagian orang. Tapi bagaimana kalau tawa itu ternyata jatuh tepat di atas luka seseorang yang sedang berduka? Sebuah video viral di media sosial mendadak menyita perhatian publik. Dalam video tersebut, terlihat dua wanita menertawakan penampilan seorang remaja hanya karena dianggap kampungan. Awalnya, banyak yang mengira ini sekadar konten biasa, candaan ringan, hiburan singkat, lewat begitu saja di timeline. Tapi ternyata cerita di baliknya jauh dari kata lucu. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Au au. Kena habis. Masukkan lagi ke game. Remaja dalam video itu diketahui bernama Fauzan, seorang siswa kelas 9 SMP yang saat itu sedang mencoba menjalani hari seperti biasa. Namun, ada satu hal yang tidak terlihat oleh kamera dan tidak diketahui oleh mereka yang menertawakannya. Fauzan baru saja kehilangan ibunya, tepat di malam takbiran. Bayangkan, di saat orang lain merayakan kebahagiaan, dia justru harus menghadapi kehilangan terbesar dalam hidupnya. Dan di tengah rasa duka itu, Fauzan tetap berusaha kuat, tetap keluar rumah, tetap memakai pakaian terbaik menurut versinya. Bukan untuk pamer, bukan untuk menarik perhatian, tapi mungkin hanya untuk bertahan. Alhamdulillahirrabbilalamin guys, aku udah menemukan akunnya Fauzan Akbar. Aku juga sudah maksudnya sudah menghubungi Fauzan Akbar, di mana Fauzan Akbar ini adalah anak kelas 9 yang karena menggunakan outfit skena yang lagi viral ini ya guys ya. Dan yang harus kalian tahu, Fauzan ini baru kehilangan ibunya karena ibunya ini meninggal dunia pas tepat di malam takbiran. Bisa dibayangin? Udah mah kita teh ya kehilangan sosok ibu ketika kita ikut atau ketika kita lagi pergi buat rekreasi menggunakan pakaian terbaik kita, lalu kita kebayang nggak? Dibilang kampungan, dan yang pun saya rasa nggak lebih baik daripada Fauzan itu sendiri. Jadi Fauzan tetap semangat ya. Maaf aku nggak bisa bantu banyak, tapi mudah-mudahan banyak orang yang tergerak buat bantu Fauzan. Sumpah ya, di sini tuh aku coba buat ngehubungin atau video call. Bener nggak sih kalau aku ini video call sama Fauzan gitu? Dan ternyata bener banget guys. Sumpah di sini gue ngerasa sakit banget, sedih banget karena Fauzan ini anak yatim. Ya Allah, lu tega banget sih. Emaknya baru meninggal dan lu outfit terbaiknya dia gitu. Lu apaan sih mbak? Ya Allah, padahal lu nggak lebih baik dari Fauzan loh. Tapi lu tega-teganya. Nah, seorang anak yang dia ngerasa dia baik pakai itu baju terbaik dia gitu. Lu kan, ya Allah mbak, gue sakit hati banget. Sumpah gue di sini video call sakit hati banget. Sakit banget hati gue nggak bisa nerima gitu kalau misalkan ada orang pakaian seseorang gitu. Apaan banget sih lu harus pakaian orang lain gitu. Gue di sini ngerasa ya Allah, mudah-mudahan Fauzan dan saudaranya ini ya Allah kasih banyak rezeki ya Fauzan, banyak yang bantu Fauzan. Bismillah Fauzan bakal banyak dibantu sama orang ya. Insya Allah Fauzan bakal dibantu sama banyak orang. Ya Allah, aku berharap banget banyak tangan-tangan dermawan yang mau ngebantu anak yatim ini. Please banget buat siapapun kalian yang lihat postingan ini, karena sumpah sakit banget kalau kalian ngelihat video. Dia itu bener-bener nyakitin ke hati gitu. Ketika fakta ini terungkap, reaksi publik langsung berubah drastis. Yang tadinya dianggap lucu, berubah menjadi sesuatu yang menyentuh. Banyak orang mulai tersadar betapa mudahnya kita menilai seseorang hanya dari penampilan luar. Padahal kita tidak pernah benar-benar tahu cerita apa yang sedang mereka bawa. Fenomena ini bukan sekadar soal satu video. Ini adalah gambaran yang lebih besar
tentang bagaimana standar penampilan sering dijadikan alat untuk menghakimi, tentang bagaimana komentar kecil bisa meninggalkan dampak besar, apalagi bagi remaja. Di usia yang masih mencari jati diri, perkataan negatif bisa dengan mudah meruntuhkan kepercayaan diri, bisa menimbulkan rasa cemas, bahkan membuat seseorang merasa sendirian. Dan dalam kasus Fauzan, luka itu datang di saat yang paling tidak tepat. Kolom komentar pun dipenuhi berbagai reaksi. Banyak yang menyampaikan doa dan dukungan untuk Fauzan. Ada juga yang mengingatkan bahwa tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Sebagian warganet bahkan menyoroti satu momen kecil dalam video saat kedua wanita itu sempat menyadari keberadaan Fauzan, melirik, lalu pergi. Sebuah momen singkat yang kini terasa penuh makna. Seiring viralnya kasus ini, klarifikasi dan permintaan maaf pun bermunculan. Pihak yang menyebarkan video mengaku menyesal. Begitu juga dua wanita dalam rekaman tersebut. Mereka mengakui kesalahan dan menyadari bahwa tindakan itu telah menyakiti orang lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat video ingin mengklarifikasi tentang video saudara Fauzan yang telah viral di akun Macalate 211. Di sini saya ingin meminta maaf kepada saudara Fauzan yang telah saya viralkan tentang masalah outfit tersebut. Di sini saya yang memviralkannya dan saya tidak yang membuat video tersebut. Video tersebut dapat di akun IG yang bernama Cahaya Pohan. Dan saudara Cahaya Pohan telah mengklarifikasi di akun IG-nya. Bagi yang ingin tahu IG tersebut, DM akun saya. Dan di sini saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada saudara Fauzan yang telah saya viralkan. Sampai saat ini belum saya hapus video tersebut. Dan setelah saya klarifikasi akan saya take down video tersebut. Di sini saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada saudara Fauzan. Dan saudara Fauzan semoga sehat terus dan sukses terus buat kedepannya. Terima kasih. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Di balik setiap video viral, ada manusia dengan cerita hidup yang tidak selalu terlihat. Media sosial memang tempat untuk berbagi, tapi juga tempat di mana empati harus dijaga. Karena satu tawa bisa jadi terasa ringan bagi kita, tapi bagi orang lain itu bisa jatuh tepat di hati yang sedang terluka. Jadi, sebelum menilai, sebelum berkomentar, mungkin kita perlu berhenti sejenak, karena kita tidak pernah tahu luka apa yang sedang disembunyikan di balik senyuman seseorang.